Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Kita melihat sebuah fakta yang kontras dan dua-duanya memiliki, katakanlah dalam dunia marketing itu, pangsa pasar atau segmen masing-masing ya. Ini kalau kita lihat pada akhir pekan ini banyak berita yang menyebutkan bahwa survei Capres LSI elektabilitas Ganjar ungguli Anies dan Prabowo. Itu banyak dan berulang kali hasil survei mengatakan seperti itu. Akan tetapi, kalau kita melihat fakta di lapangan, terutama ketika kita sama-sama mengetahui bahwa Anies Baswedan datang ke Bandung, itu masyarakat sangat antusias dengan kedatangan mantan gubernur DKI itu. Nah, pertanyaannya mengapa? Sampai kalau di Twitter itu banyak ya pendukung Anies itu menuliskan lautan manusia. Begitu banyaknya orang hadir antusias ikut jalan sehat bersama Anies Baswedan. Nah, mana yang bisa kita percaya secara langsung? Apakah hasil survei? Apakah antusiasme warga langsung bertemu dengan Anies? Atau apakah kita lebih percaya hasil survei yang menunjukkan bahwa Ganjar itu punya elektabilitas tinggi? Ya, dalam kacamata umum jelas saja bahwa hasil survei itu tidak bisa dibandingkan dengan realitas yang secara langsung semua pihak bisa melihat tanpa adanya dalam tanda kutip rekayasa. Nah, yang penting kita ketahui adalah mengapa masyarakat antusias ingin bertemu dengan Anies Baswedan. Boleh jadi mereka berpikiran bahwa memang Anies adalah sosok yang bersih. Dia tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, bahkan kalau ada itu seakan-akan dipaksakan untuk terkena kasus korupsi. Yang kedua, masyarakat sangat mungkin mengetahui bahwa Anies itu sosok yang cerdas. Itu bisa dibuktikan dalam banyak momen. Cara dia merespon orang yang membenci tanpa alasan, ya kan, mengkritik tanpa kecerdasan, dan berkata-kata tanpa sebuah landasan yang jelas. Bahkan Anies Baswedan untuk misalnya mengharapkan bahwa kereta Parahyangan tetap ada, yang mana sempat muncul isu bahwa kereta ini akan digantikan oleh kereta cepat nantinya, dia cukup naik kereta Parahyangan, kemudian menyampaikan kesan dan perasaannya betapa kereta itu memberikan ya nikmat perjalanan gitu ya, dan seterusnya. Jadi simpel banget. Yang ketiga, boleh jadi masyarakat melihat bahwa Anies memberi bukti. Ya, kota Jakarta yang awal-awal ya PLT atau PJ Gubernur DKI itu coba menutup semua hasil-hasil kerja Anies Baswedan, itu justru semakin memperkuat memori publik di dalam melihat apa yang telah Anies berikan untuk Jakarta. Dan sangat mungkin masyarakat menilai bahwa Anies ini orang yang slow di dalam memandang apapun yang tidak sependapat dengan dirinya. Jadi tidak marah-marah, tidak benci, apalagi sampai lapor polisi begitu ya. Dan yang sangat mungkin juga Anies punya kemampuan bernarasi dan independen. Dia bukan sosok yang kalau apa-apa harus baca data dari bawahannya, tapi Anies memang punya kemampuan untuk melihat data secara langsung, mampu berinteraksi dengan masyarakat, bahkan ketika ada orang demo ya ditemui oleh Anies Baswedan. Jadi dia sosok yang oleh masyarakat boleh jadi dipandang seperti itu. Nah, terhadap survei, kita tahu bahwa survei itu ya dikemas lah ya, dibuat, didesain, kadang-kadang tidak natural, ya bahkan sekian pihak itu memandang survei hanya soal ya tentang dalam tanda kutip pesanan gitu. Misalnya kita lihat pernah Golkar itu melalui Nurul Arifin mengatakan ya Golkar tidak akan menjadikan hasil riset survei sebagai satu-satunya cara untuk
menentukan siapa capresnya. Begitu juga dengan PDIP. Dia mengatakan bahwa elektabilitas yang dihasilkan berdasarkan survei tidak mutlak jadi acuan. Pertanyaannya, mengapa seperti itu? Ya karena memang survei tadi belum tentu representasi secara utuh 100% terhadap realitas yang ada. Nah, sahabat kalian, kita bisa lihat bahwa Anies Baswedan ya dalam kunjungannya di Sabuga Kota Bandung itu Youth Festival mengatakan bahwa anak muda harus masuk dunia politik. Ya, karena dia bilang bahwa lebih banyak lagi generasi Z mau menjadi anggota legislatif, mau menjadi pengurus partai politik, mau terlibat di pemerintahan, maka akan punya generasi baru yang membawa kebaruan katanya. Dan memang ini adalah ungkapan-ungkapan yang menurut saya mengajak anak-anak muda untuk tidak terlena dengan gadget, dengan ya apapun yang sebatas pada dunia yang menyenangkan, tapi tidak membawa satu perubahan bagi lingkungan. Nah, Anies mengajak, ayo sadar, bangun, untuk kemudian ikut sama-sama bangun Indonesia. Kemudian Anies juga mengatakan kita butuh orang-orang yang tidak bermasalah di dalam politik. Anak muda kita harus responsif, karena itu mereka menyaksikan kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Anak muda terlibat untuk menjawabnya, karena itu kebetulan anak muda terhadap politik saat ini cukup baik, ujar Anies saat menghadiri acara Nasdem Youth Festival di Sabuga Bandung, Ahad 22 Januari 2023. Nah, dengan demikian sahabat kalian, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang fenomenal. Bahkan terhadap mereka yang mendemo dia, ya dia mengatakan, saya berterima kasih ada yang memperhatikan untuk hadir dan untuk peduli, kata Anies. Ya, usai kunjungan di Sabuga seperti dilansir oleh Detik Jabar. Dan ini semakin menguatkan posisi Anies di dalam kesadaran masyarakat bahwa dia jauh lebih siap untuk bertanding, dalam tanda kutip, berkompetisi untuk maju Pilpres 2024. Anies bahkan tidak pernah, ya dalam tanda kutip ya, meminjam ucapan orang, ucapan tokoh-tokoh tertentu, apalagi lembaga survei untuk mengatakan bahwa dirinya unggul. Dia cukup menghadirkan apa yang telah dia berikan untuk Jakarta, dan memang sebagai seorang pribadi, kecerdasannya diakui oleh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.